Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azfar Rahman dengan NIM 02. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari ketiga jurnal tersebut. Penelitian ini mengevaluasi sifat fisik dan mekanik tanaman kedelai untuk pengembangan alat perontok polong yang tidak konvensional. Ditemukan bahwa gaya yang diperlukan untuk melepaskan polong dari batang berkolerasi positif dengan lokasi polong di sepanjang batang untuk kultivular. Kekuatan pencabutan tanaman, panjang akar, dan ketebalan batang juga dianalisis menunjukkan hubungan signifikan antara parameter-parameter ini. Emoji atau bahan selain gabah menyumbang 60% dari total volume tanaman yang tidak berguna saat panen. Hasil menunjukkan bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk mencabut tanaman jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga untuk menghancurkan polong kedelai. Baik, terima kasih. Kedelai adalah tanaman yang sangat berguna karena sumber protein dan lemak. Kandungan protein di dalam kedelai di antara 30 sampai 42% dan kandungan lemaknya berkisaran antara 16 sampai 27%. Namun kedelai rentan akan kerusakan mekanik selama pemanenan, pengeringan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Beberapa faktor yang memengaruhi kerusakan mekanik pada biji kedelai diantaranya adalah kandungan air, komposisi kimia, ukuran, bentuk, serta ketebalan kulit. Kandungan air yang ideal untuk mencegah kerusakan mekanik di antara 13-15%. Keelastisan dan viskositas biji kedelai akan membantu mengurangi kerusakan mekanik pada biji kedelai. Selain itu, kandungan protein, lemak, dan abu dalam biji kedelai memengaruhi daya tahan beban terhadap mekanik. Biji dengan kandungan protein dan abu yang lebih tinggi akan lebih tahan terhadap kerusakan mekanik daripada biji yang kandungan lemak dan seratnya lebih rendah. Biji dengan ukuran dan berat lebih besar juga cenderung lebih tahan terhadap kerusakan mekanik. Oleh karena itu, penelitian ini tentang sifat fisik biji kedelai sangat penting untuk mengoptimalkan proses panen, pengeringan, penyimpanan sehingga mengurangi kerugian pada konsumen maupun penjual. Dan kerusakan mekanik dapat diminimalisirkan. Dan tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana kandungan air berpengaruh terhadap sifat biji mekanik varietas kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianto Hamadullah dengan NIM 36 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan jurnal yang kami rangkum. Saya sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang dirancang untuk mengukur sifat mekanik biji kedelai. Berikut adalah metode penelitiannya. Desain penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rencana rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan faktorial 2x6. Ini bertujuan untuk menentukan perbedaan antara kekuatan pelepasan polong atau untuk kultivar yang berbeda dan kekuatan pelepas pada simpul yang berbeda. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan di dua negara bagian Brazil, yaitu Sao Paulo dan Paraná. Tanaman kedelai yang diteliti adalah kultivar IH15 dan Davis yang ditanam secara komersial di tanah latosol. Pengukuran sifat mekanik. Kekuatan pencabutan tanaman diukur dengan menggunakan alat yang terdiri dari dua potong kayu berukuran 8x8 x 1 cm yang dilubangi tengahnya. Buritan tanaman dipeluk pada kekuatan pencabutan panjang akar dan ketebalan batang kedua kultivar. Dihitung dengan menggunakan timbangan tangan analitik yang diadaptasi sebagai transducer gaya. Sebuah pengait berbentuk cakar digunakan untuk memegang tangkai polong dan menghubungkannya ke transducer gaya. Gaya yang diperlukan untuk melepas polong diukur dari 6 polong yang diambil masing-masing 16 tanaman.
Pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara memotong tanaman pada ketinggian 5 cm di atas permukaan tanah. Setelah perontokan dilakukan secara manual, biji dan bahan selain biji MOG ditimbang untuk setiap tanaman. Biji dan MOG kemudian digiling halus dan volumenya diukur menggunakan silinder gelas. Analisis data. Analisis statik dilakukan untuk menentukan perbedaan antara kekuatan pelepasan polong untuk kultivar yang berbeda dan untuk mengevaluasi koreksi antara berbagai parameter yang diukur. Standar deviasi dan interval kepercayaan 95% juga ditentukan untuk menggambarkan data sampel dengan lebih baik. Parameter yang diukur. Penelitian ini mengukur beberapa parameter, terutama kekuatan pelepasan polong, kekuatan pencabutan tanaman, panjang akar, dan ketebalan batang di permukaan tanah. Selain itu, bobot dan volume biji kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan data yang akurat dan relevan mengenai sifat mekanis tanaman kedelai yang dapat digunakan untuk pengembangan alat perontok lebih efisien. Sekian, terima kasih. Baik, saya Novalia Pasaribu akan mempresentasikan hasil dan pembahasan dari review 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu sifat mekanis benih kedelai. Dari jurnal pertama ini kami dapat merangkum 2 poin penting yang dihasilkan oleh peneliti. Yang pertama yaitu kekuatan patah benih. Kedelai dengan kadar protein dan abu yang lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap kerusakan karena mereka memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi dan tingkat deformasi yang lebih kecil. Sebaliknya, benih yang mengandung lebih banyak lemak dan serat lebih rentan terhadap kerusakan. Poin yang kedua yaitu pengaruh kadar air. Peningkatan kadar air dalam benih atau dalam rentang 7-19% menyebabkan penurunan signifikan dalam gaya patah dan modulus elastisitas, serta peningkatan deformasi dan energi yang diperlukan untuk menyebabkan kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air yang optimal sangat penting untuk menjaga integritas mekanis benih. Pembahasan jurnal yang kedua ini memuat poin yang pertama, pengaruh kadar air. Peningkatan kadar air benih dari 7% menjadi 19% mengakibatkan penurunan daya rusak dan modulus elastisitas secara signifikan. Selain itu terjadi peningkatan energi deformasi dan pecah. Hal ini menunjukkan bahwa kadar air yang lebih tinggi dapat meningkatkan ketahanan benih terhadap kerusakan mekanis. Poin yang kedua yaitu variasi antar kultivar. Benih dan kultivar yang berbeda menunjukkan sifat mekanis yang bervariasi. Misalnya benih Herta PGO paling rentan terhadap deformasi dan kerusakan dengan gaya patah terendah atau 105,6 Newton dan deformasi tertinggi yaitu 29,2%. Sebaliknya, benih Petrina menunjukkan ketahanan tertinggi terhadap kerusakan, memerlukan gaya tinggi 140,6 Newton untuk patah. Poin yang ketiga yaitu komposisi kimia. Benih dengan kandungan protein dan abu yang lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap kerusakan, sedangkan benih yang mengandung lebih banyak lemak dan serat lebih rentan. Ini menunjukkan bahwa komposisi kimia benih berperan penting dalam menentukan sifat mekanisnya. Poin yang keempat yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas tertinggi yang signifikan atau 1721 MPa diamati pada benih dari kultivar SP16 menunjukkan bahwa benih ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap deformasi. Secara keseluruhan dari hasil jurnal yang kedua ini menekankan untuk pentingnya mempertimbangkan kadar air dan komposisi kimia dalam memilih kultivar kedelai untuk meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan mekanis kedelai. Baik, jurnal yang ketiga yang berjudul Sifat Fisik dan Mekanik Kacang Kedelai. Hasil dan pembahasan dari jurnal ketiga ini memuat 3 poin penting. Yang pertama, pengaruh kadar air. Kadar air antara 8% sampai 16% mempengaruhi kebulatan, densitas curah, dan kerapatan sejati biji kedelai dengan kebulatan menurun secara linear seiring peningkatan kadar air. Yang poin kedua, koefisien gesekan. Koefisien gesekan statis meningkat secara linear dengan kadar air, menunjukkan bahwa permukaan gesekan mempengaruhi sifat mekanik biji-bijian.
Poin yang ketiga yaitu implikasi praktis. Hasil ini penting untuk aplikasi dan penyimpanan dan pengolahan biji-bijian, di mana pengaturan kadar air dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Nabil dengan NIM D1C223046. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal yang kelompok saya review. Yang pertama adalah kekuatan pelepasan polong. Tidak ada perbedaan signifikan antara kekuatan pelepasan polong untuk kultivar kedelai IAC15 dan Davis. Meskipun ada variasi signifikan pada lokasi simpul di sepanjang batang. Berikutnya kekuatan pencabutan tanaman. Kultivar IAC15 menunjukkan kekuatan pencabutan tanaman, panjang akar, dan ketebalan batang yang lebih tinggi dibandingkan kultivar Davis. Korelasi parameter. Untuk kultivar IAC15 terdapat korelasi signifikan antara ketebalan batang dan kekuatan pelepasan polong, serta antara panjang akar dan kekuatan pencabutan tanaman. Berikut adalah bahan selain gabah atau MOG. Sekitar 60% dari total volume bahan tanaman kultivar Davis terdiri dari MOG, menunjukkan bahwa pentingnya mempertimbangkan MOG dalam desain perontok kedelai. Berikutnya rekomendasi desain mesin. Penelitian ini menekankan perlunya pengembangan alat perontok non-konvensional yang lebih efisien, berfokus pada pengurangan energi yang digunakan selama perontokan dan meminimalkan kerusakan pada biji. Pentingnya kedelai. Kedelai merupakan tanaman yang sangat penting dalam pertanian sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang digunakan dalam berbagai produk makanan. Berikutnya sifat fisik dan mekanik. Penelitian menunjukkan bahwa sifat fisik dan mekanik kedelai seperti dimensi, kebulatan, volume, dan kepadatan dipengaruhi oleh kadar air. Kadar air yang lebih tinggi meningkatkan volume dan luas permukaan, tetapi menurunkan kepadatan sebenarnya dan kepadatan curah. Berikutnya koefisien gesekan. Sudut gesekan internal dan koefisien gesekan statis kedelai meningkatkan secara linear seiring dengan peningkatan kadar air yang lebih penting dalam sistem penyimpanan. Berikut adalah pengaruh kadar air. Kadar air berkisar antara 8 hingga 16%, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap semua parameter yang diukur, dengan perubahan positif dalam kebulatan dan volume, tetapi penurunan dalam kepadatan dan porositas. Berikutnya desain penyimpanan. Hasil penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk merancang struktur penyimpanan yang lebih efisien dan mencegah kerusakan pada kedelai selama penyimpanan. Pengaruh kadar air. Kadar air dalam benih kedelai memiliki dampak signifikan terhadap sifat mekaniknya. Peningkatan kadar air dari 7 hingga 19% menyebabkan penurunan kekuatan pecah dan modulus elastis, serta meningkatkan deformasi dan energi yang diperlukan untuk merusak benih. Berikutnya ada komposisi kimia. Komposisi kimia benih termasuk kadar protein, lemak, serat, dan abu mempengaruhi ketahanan benih terhadap kerusakan mekanis. Benih yang kadar protein dan abunya lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap kerusakan. Berikutnya variabilitas antar kultivar. Berbagai kultivar kedelai menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam karakteristik fisik dan mekanik, termasuk gaya maksimum yang diperlukan untuk pecah dan tingkat deformasi. Optimalisasi proses. Pengetahuan sifat fisik dan mekanik benih kedelai penting untuk mengoptimalkan proses pemanenan, pengeringan, dan penyimpanan guna meminimalkan kerusakan dan kehilangan.
Berikut rekomendasinya untuk meningkatkan ketahanan benih terhadap kerusakan mekanis. Penting untuk mempertimbangkan komposisi kimia dan kadar air saat melakukan pemilihan kultivar untuk budidaya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.